Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat, Sir. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum mulai belajar, baiknya kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab baru ya. Sini tentang termodinamika. Ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, bisa dilihat di sini. Bentar ya. Oke, ini judulnya termodinamika ya. Untuk hal ini kita bahas keadaan gas dulu. Jadi indikator yang diharapkan kalian dapatkan di sini adalah menganalisis perubahan keadaan gas ideal, isotermal, isobarik, isohorik, dan penerapan hukum termodinamika. Ya. Nah, ini sebelumnya kita udah bahas tentang gas ideal, ya. Jadi Bapak harap ini udah dikuasai gas ideal sehingga untuk masuk ke bab ini lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini saya buat ada gambar, ya. Ini ada sistem termodinamika. Nah, yang pertama ini sistem terbuka. Artinya sistem ini di dalam ini dia langsung nggak ada tutupnya gitu, berhubungan dengan luar. Jadi kalau dibuat seperti ini, gas yang di dalam ini tekanannya akan mengikuti tekanan dari luarnya juga gitu, ya. Tapi kita di sini akan batasi untuk sistem tertutup. Nah, sistem tertutup artinya, nah di sini ada tutupnya ya. Jadi wadahnya ini memisahkan antara sistemnya itu dengan lingkungan langsung seperti ini ya. Nah, ini tertutup, tapi masih ada hubungan dengan lingkungan gitu, karena ada wadahnya tadi kan. Ini sistem dianggap yang di dalam wadah itu. Nah, ini lingkungan bagian luarnya. Nah, di sini masih ada interaksi. Misalkan kalau contoh simpelnya kita masak air, tapi masak air enggak ya, biasanya terbuka, ada tutupnya mungkin nggak terlalu rapat. Tapi kalau kalian pernah paham tentang cara memasak pakai panci bertekanan ya, atau presto ya, biasanya orang menyebutnya presto ya, seperti ada kalian pernah dengar bandeng presto gitu kan, sampai durinya atau tulangnya itu bisa dimakan. Nah, itu berarti ada diberikan kalor ya, masih ada perpindahan kalor. Nah, sedangkan untuk sistem terisolasi, nah di sini sudah dia tertutup, kemudian diisolasi, artinya dibatasi antara sistem dengan lingkungannya, betul-betul dibatasi. Jadi tidak ada kalor yang masuk ataupun yang keluar langsung seperti itu. Nah, itu sistem terisolasi. Tahu bahasanya nanti bisa kita bahas, ini adiabatik namanya. Nama lainnya sistem adiabatik. Nah, ini tadi yang saya katakan, ada sistem, ada lingkungan. Nah, open system maksudnya dia terbuka ya, sistem terbuka. Jadi kalau kita lihat sistem terbuka ini, tadi kan seperti di gambar ini ada, ini kalian lihat ada masanya ada bertukar ya, atau berpindah dari sistem atau dari dalam ke lingkungan, atau dari lingkungan ke dalam sistemnya. Jadi masih ada bisa keluar masuk gitu partikel gasnya. Tapi kalau yang tertutup, dia sudah ditutup, masanya nggak bisa berpindah dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam sistem. Ya. Oke, itu bisa dipahami ya. Nah, jadi, ini yang terbuka tadi, yang open system. Nah, jadi masanya bisa masuk, bisa keluar, ataupun sebaliknya. Nah, energi juga bisa masuk ya. Energinya di dalam hal ini adalah energi panas biasanya. Umumnya kita bahas tentang energi panas kan, judulnya termo ya. Termo itu panas, termodinamika. Jadi energi panas bisa masuk ataupun keluar. Nah, ini pembatasan sistemnya. Nah, sedangkan untuk closed system atau sistem yang tertutup tadi, nah di sini masanya tidak ada berpindah lagi dari sistem keluar atau dari luar atau dari lingkungan ke sistemnya. Dia tidak ada tidak ada
tidak bisa keluar ataupun masuk ke dalam sistem dengan dibatasi ya, karena dia tertutup. Tapi energi masih bisa, jadi energinya bisa masuk dan juga bisa energinya keluar. Ya, ini ada bundar sistem. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa hukum termodinamika. Itu ada 4 sebenarnya, tapi yang sering kalau untuk ada hitung-hitungannya untuk hukum pertama dan hukum kedua ya. Tapi ini Bapak harap untuk pemahamannya ya Bapak tuliskan juga untuk yang hukum yang lainnya. Itu ada hukum 0 termodinamika atau hukum awal atau zero, kemudian hukum 1 termodinamika, kemudian hukum 2, dan ada hukum 3 termodinamika. Nah, untuk hukum awal atau hukum 0 atau hukum ke 0 ya, buatnya gitu. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, jadi ada dua sistem ya, dia setimbang dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Jadi dia setimbang ya. Kesetimbangan termal ini bisa dikatakan setimbang, artinya udah tidak ada lagi pergerakan kalor gitu. Dia udah setimbang. Kalau yang belum setimbang gimana? Misalkan ada daerah panas, ada daerah dingin. Nah, itu kan belum setimbang deh. Masih ingat ya tentang semester lalu ada kita bahas tentang just black ya, hampir mirip seperti itu. Nah, misalnya kesetimbangan suhu tapi di situ kan, nah, di sini kesetimbangan termalnya tidak ada bergerak lagi gitu. Oke, yang berikutnya ada hukum pertama termodinamika. Nah, di sini hukum sama terkait dengan kasus kekal energi. Jadi energi ini kekal. Jadi dalam ini energi panas ya, energi panas kekal. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Nah, hukum tersebut diuraikan beberapa proses. Nah, jadi bisa diilustrasikan. Kalau ini saya tuliskan ya sebentar. Sini saya buat. Katakanlah ada ini sistem misalkan. Ini bisa. Bentar ya. Oke. Jadi tadi saya katakan di sini ada misalkan ini sistemnya. Nah, di dalam sistem ini kita lihat ada jumlah energi kalor yang disuplai. Berarti ada Q yang masuk ya di sini. Saya buat tandanya masuk ke dalam sistem ya, Q. Ini kalor, simbol dari kalor kita buat Q atau panas yang masuk. Nah, di sini dikatakan sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Berarti sistem tadi bisa melakukan kerja. Ya. Sini ada kerjanya. Melakukan, dia keluar ya. Kemudian di sini ada yang disimpannya, delta U gitu. Ya. Nah, sehingga kalau secara matematika kita bisa buat bahwa kalori yang diberikan tadi ini sama dengan, nah ini ada yang disimpan atau energi dalam ya, delta U, energi dalamnya. Kemudian ditambahkan dengan usaha. Nah, inilah secara matematis kalau hukumnya ini. Jadi kalau diberikan, ini sama dengan perubahan energi dalamnya ditambah dengan usaha. Perlu diingat ya, kalau misalnya seperti ini masih positif semua, artinya ketika kalor masuk ke dalam sistem, nah ini bertanda positif dia. Gitu. Ini masuk ya. Tapi kalau usaha dia harus keluar dari sistem, baru dia positif. Maka di sini ketika dia keluar sistem dia positif. Nah, gimana kebalikannya? Jika usaha diberikan ke dalam sistem, jadi usahanya masuk ke dalam sistem, maka di sini usahanya bertanda negatif di sini. Ya. Sedangkan begitu pula dengan kalor, kalau kalornya ini masuk kan dia positif. Nah, kalau kita buat kalornya keluar ya, atau melepas kalor katakan, nanti Q-nya bertanda negatif di situ ya. Itu saya harap udah bisa dipahami. Ini saya gambarkan yang positif. Jadi kalau kalor masuk itu positif kalornya. Kalau usahanya supaya positif ini harus keluar. Jadi melakukan usaha.
Nanti secara bahasa harus dipahami ya. Kalau dia sistem melakukan usaha, berarti dia keluar seperti ini. Tapi kalau misalkan diberikan kerja atau diberikan usaha, kerja sama usaha sama di sini ya. Diberikan kerja pada sistem misalkan. Nah, itu berarti nanti bertanda negatif. Seperti itu. Jadi nanti di soal hati-hati dengan bahasanya. Karena dengan awalan me atau awalan di udah jelas nanti ada perbedaan di situ ya. Oke, saya harap ini bisa dimengerti untuk yang pertama ini simple, tapi kadang-kadang muncul di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi ya, ataupun soal ya apalagi soal ulangan harian kita ya, mungkin bisa jadi soal atau ujian semester. Nah, Bapak harap ini diingat ya, ini simple ya, hanya tambah-tambah aja. Tapi bukan hanya ini yang kalian harus pahami, tapi juga ini gambar ini tadi. Jadi yang mana itu sistem, ini lingkungan ya, di luar sistem disebut dengan lingkungan. Oke, nah seperti itu ya. Nah sekarang kita lanjutkan hukum kedua termodinamika. Nah di sini dikatakan untuk hukum keduanya, kalor mengalir secara spontan. Nah di sini lihat ya, mengalir, ada kata mengalirnya. Jadi berpindah ya kalor ini. Spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dengan arah kebalikannya. Dia tidak mengalir dari rendah ke tinggi. Ya, jadi suhu tinggi ke suhu rendah itu proses perpindahan kalornya, mengalirnya seperti itu. Ya. Jadi nanti di mesin atau di sistem mesin ada disebut dengan bersuhu tinggi atau sebutnya kalau di soal kemudian sering dikatakan reservoir, ya, reservoir tinggi ke ini reservoir rendah, ya. Jadi kalau ini saya gambarkan, misalkan ada ini sistemnya atau mesin ya, kenapapun itu, misalkan sistem. Nah, jadi ada kalor yang masuk ke dalam sistem, nah, seperti ini. Ini kita anggap sebagai Q1 kalor masuknya. Nah, tapi kan sistem ini melakukan atau bisa bekerja, melakukan kerja. Jadi ada usaha yang dilakukannya. Nah, di sini ada kalor yang keluar, kan mengalir dia. Ini ada Q2. Nah, saya di sini ada apa? T1 untuk suhu yang tinggi. Di sini ada T2-nya, yang rendahnya. Nah, harus diingat ya bahwa T1 lebih besar daripada T2. T ini suhu ya. Ingat, satuannya harus dalam satuan Kelvin. Nah, dia mengalir dari yang tinggi, ya T1, ke suhu yang rendah, T2. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bahas tentang efisiensi mesin juga nanti di sini, tapi ini mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena kalau sekarang kita bahas semua, nanti selesai materi satu pertemuan kan terlalu cepat ya, udah gitu mungkin susah untuk memahaminya nanti. Jadi kita buat bertahap dulu. Kita pahami dulu tentang hukum-hukumnya ya. Lalu kemudian hukum ketiga termodinamika. Nah, ini ada hukum ketiga. Suatu sistem mencapai temperatur nol absolut. Nah, ini ada nol absolut berarti 0 Kelvin ya artinya. Jadi 0 Kelvin. Oke ya, tapi di sini nggak ada derajatnya. Karena Kelvin dia absolut nih. Semua prosesnya akan berhenti ya, dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Paling kecil ya. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Nah, jadi entropinya 0. Atau energi ya, energinya di sini 0. Nah, ini kita harus pahami, misalkan ada, kalau kita lihat atom, itu kan dia ada elektron yang bergerak ya, elektron bergerak di atom. Nah, di sini dia akan ada 0 absolut. Tapi ini hanya secara teoritis, secara realnya kita belum pernah nemu sampai 0 Kelvin ya. Jadi ini juga yang ilmuwan sedang pelajari, karena ada namanya kodok itu ketika musim dingin dia bisa seakan-akan dia berhenti, jadi seperti denyut apanya dia sehingga dia masih hidup, tapi kalau dia seperti freeze gitu ya. Nanti ketika musim semi atau setelah berakhir musim dingin itu dia akan hidup lagi gitu. Nah, jadi manusia atau ilmuwan sedang memperkirakan bisa nggak membuat manusia itu dibekukan dulu, proses pendinginan, kemudian nanti dihidupkan lagi, entah 100 tahun lagi seperti itu.
Kenapa? Karena ini misalnya perjalanan dari bumi misalnya ke satu planet yang katakanlah pengganti bumi gitu kan, mungkin bisa jaraknya bisa ratusan tahun gitu. Jadi ilmuwan lagi mengupayakan itu, apakah benar atau bisa ada teknologi yang membuat tadi bisa berhenti. Jadi entropi sistem berarti tubuhnya nggak melakukan entropi sistem, jadi bisa di pause dulu, baru nanti dihidupkan lagi. Oke, tapi itu hanya secara fiksi ilmiah ya, tapi belum ada aplikasi real ya. Tapi hanya sekedar pengetahuan aja. Bagi yang suka nonton film ya, katakanlah fiksi ilmiah, pasti suka ya. Oke, kalau ada yang pernah nonton film Interstellar, mungkin udah tahu juga ya. Atau film apa Star Trek atau yang lainnya gitu. Oke, kita ini tadi yang saya katakan, ini saya ulang kembali. Jadi hukum satu termodinamika tadi saya sudah tuliskan juga. Di sini kalau kita lihat yang ini tadi, ya, ini saya sudah tuliskan juga tadi ya sebenarnya. Hukum satu menyatakan jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha ekosistem. Ini secara matematisnya ya. Nah, di sini ada perjanjian, maksudnya petunjuk untuk penggunaan tanda Q dan W-nya ya. Jadi saya tadi udah jelaskan juga ya sebenarnya ini. Jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, jadi dia bertanda positif nih. Kemudian yang kedua, jika sistem menerima usaha dan lingkungan, maka W bertanda negatif. Jika Q bertambah positif, sistem menerima kalor. Nah, jadi kalau menerima berarti dari lingkungan ke dalam sistem ya. Ya, Q-nya positif. Kemudian Q bertanda negatif jika sistem memberi kalor pada lingkungan. Ya, seperti itu. Oke, Bapak rasa ini bisa dipahami ya. Gimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya kira-kira gini misalnya. Sebentar ya. Jika sistem kan di sini menerima kalor 800 Joule ya. Dan sistem melakukan kerja sebesar 600 Joule. Tentukan perubahan energi dalam. Nah, ini jawabannya berapa kira-kira ini? Seperti ini. 200 Joule. Oke, bagus. Sudah paham ya? Berarti dari rumus ini aja ya. Nah, di sini dia menerima, berarti ini Q-nya di sini kan? Ini Q. Ini kerja atau usaha, ini W-nya. Dia melakukan sistemnya berarti positif. Oke, jadi Q-nya buat di sini 800. Sedangkan delta U-nya itu yang mau kita cari ya, perubahan energi dalamnya. Usahanya tadi di sini 600. Sehingga 800 kurang 600, kita peroleh perubahan energi dalamnya sebesar 200 Joule. Ya, bagus ya. Jadi, tapi hati-hati nanti sini kalau misalnya diganti aja misalnya. Jika sistem diberi kalor, ini menerima sama diberi sama ya. Jika sistem, jika keluar dari sistem itu kalor sebesar 800 Joule, berarti keluar. Kalau keluar berarti tadi bertanda negatif. Kemudian jika sistem dilakukan kerja, misalkan, nanti diberikan kerja, berarti nanti bertanda negatif 600 Joule-nya. Seperti itu. Nanti kita gunakan rumus yang ini. Jadi jangan lupa untuk pemahaman yang ininya, ya. Jadi harus sudah paham. Sebenarnya lebih simpel kalau Bapak buat tadi apa namanya? Ilustrasi gambar kan, yang positif itu yang gini, ini kalau Q, nah di sini ada delta U, nah kemudian di sini dia melakukan kerja atau usaha. Oke, baiklah kita lanjut. Nah di sini ada proses ya. Nah di sini pertama proses isotermik ya, isotermik. Nah, iso berarti sama, apa yang sama? Ini kita ada bahas tentang di gas ideal sebenarnya kemarin ya. Nah isotermik berarti suhunya sama ya. Jadi T1-nya ini sama dengan T2 isotermik. Dikatakan di sini
pada proses isotermik karena berlangsung pada suhu konstan T1 sama T2 tidak terjadi perubahan energi atau delta U-nya sama dengan 0. Nah, sehingga dari rumus hukum pertama tadi kan kita dapat bahwa Q-nya sama dengan W karena delta U-nya 0. Sini ya, delta U-nya 0. Jadi udah jelas ya bahwa kalori yang diberikan itu langsung berubah jadi kerja, jadi usaha. Ini ingat ya, ini sistemnya secara teoritis ya, bukan secara aplikasinya mungkin hampir sulit untuk membuat delta U-nya 0, tapi ya gimana menjaga suhu. Tapi kalau secara teori bisa buat seperti itu ya. Nah, jadi dikatakan Q-nya sama dengan W. Ingat ya, kalau isotermik Q sama W. Jadi usahanya sama dengan kalori yang diberikan. Kemudian proses isotermik dapat digambarkan. Nah, ini gambar grafiknya, perhatikan yang gambar ini ya. Ini gambarnya seperti ini. Dia dari proses A ke B ya. Ini usaha dari A ke B. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, lengkung gitu. Jadi kalau nanti kalian biasanya menggunakan integral ya. Nanti di matematika harusnya udah belajar integral dari volume A sampai volume B. Jadi ketika walaupun dia isotermik, kalau dia di sini ada perubahan, kita lihat ini kan tekanan sama volume. Jadi ada perubahan volume, ya kan, perubahan tekanan ataupun sebaliknya. Jadi kalau tekanannya dirubah, volumenya berubah. Masih ingat ya ini keadaan isotermik rumus yang ini. Ya. Nah, jadi berapa besar kalor atau kerjanya? Itu adalah nRT. Ln itu logaritma natural ya. Nanti di kalkulator juga ada itu Ln itu nampak. Logaritma natural dari V2 per V1-nya. Ya, ini Bapak harap udah bisa dipahami. N ini molnya, masih ingat yang kemarin ya. R itu tetapan gasnya, T suhu. Ingat suhunya ini dalam satuan Kelvin. Ya. Nah, ini dari mana logaritma natural? Itu dari integral nanti. Ya. Karena di sini untuk usahanya itu adalah integral, batasnya itu adalah VA, ini sampai VB, dari A ke B kan. Nah, di sini N, R, T per V, dV. Nah, itu dia ya. Makanya ketemulah yang ini tadi. Tapi jadi ingat aja, dihafal aja ini kalau untuk isotermik ya. Nggak usah pala repot untuk membuat integral ini. Nanti kalian akan belajar juga di kelas 3 atau saya rasa di kelas 3 integral terbatas, integral tertentu ya. Oke, kemudian kita lanjut tentang isobarik. Nah, isobarik ini berarti tekanannya tetap, berarti P1-nya sama dengan P2. Nah, kita lihat ya, jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, jadi P-nya sama atau konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik ya. Karena gas berada dalam tekanan gas konstan. Nah, di sini usahanya itu sama dengan ini W ya, simbol usaha W ini P dikali dengan delta V. Ya. Jadi tekanan dikali sama perubahan volume. Kalau di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan QP. Nah, hukum satu termodinamika tadi yang ini ya. Jadi Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, sebelum dituliskan bahwa perubahan energi dalam sama dengan kalori yang diserap pada volume konstan. Jadi kalau volume konstan, ya berarti W-nya 0 kan gitu. Kalau sini kan ada volume konstan, berarti kan V2 kurang V1 nih untuk W-nya kan. Kalau V2 sama V1 berarti kan jadi 0 W-nya. Nah, sehingga ini Q volume konstan sama delta U. Sebenarnya ini isohorik nanti. Ya. Oke, dapat gas idealnya yang ini ya untuk persamaan dari gas ideal. Ini kita bahas sudah pertemuan sebelumnya. Jadi usaha dilakukan oleh gas dinyatakan sebagai selisih energi kalor diserap dan energi kalor yang diserap gas pada volume konstan. Nah, di sini kita lihat yang berwarna kuning untuk antara tekanan dengan volume. Tapi ingat ya, ini satunya harus internasional, misalnya harus satuannya PA atau bisa juga Newton per meter persegi. Di sini satunya harus meter pangkat 3, meter kubik. Ya. Nah, jadi yang warna kuning ini adalah usahanya tadi, ya W-nya. Ya kan? Nah, di sini kan kita lihat ini P-nya berapa. Ini kan di sini P berarti kan? P dikali ini ke sini.
Berarti delta P, berarti VB dikurang VA ya. Oke. Ini usaha ya yang dilakukan yang berwarna kuning ini, yang diarsir. Itu dari dia berubah dari tekanan A ke, dari volume A ke volume B. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini isohorik ya. Kalau isohorik disebut juga isovolume, sama dengan isovolume. Nah, isovolume di sini berarti V1 sama dengan V2. Jadi kalau tadi delta V kan ini V2 kurang V1. Kalau sama, maka ini jadi 0 gitu delta V-nya ya. Jadi delta V-nya 0. Sehingga kalau delta V-nya 0, maka usahanya jadi 0 usahanya. Sehingga perubahan ini tadi kan sebelumnya, slide sebelumnya saya sudah katakan ya, berarti kalorinya itu sama dengan perubahan energi dalam. Berarti semua kalori yang diberikan akan disimpan atau jadi energi dalam. Ya. Perubahan energi dalamnya delta U2 kurang U1. Jadi kalau Bapak ilustrasikan energi dalam itu, tadi kan hukum pertama termodinamika kan gini ya. Di sini kan Q. Di sini ada W kan, keluar dia W. Nah ini kan ada delta U kan. Ini anggap aja kalau secara ekonomi, misalkan kalian ada perusahaan atau ya katakan ada suatu perusahaan, itu perusahaan anggaplah sistemnya. Nah, kalian ada memperoleh keuntungan masuk gitu, ya ada masuk, ya ada pendapatan gitu kan. Kemudian kalian kan ada pengeluaran juga seperti gaji karyawan ataupun biaya produksi lainnya kan ada pengeluaran kan. Nah, tapi kan ada yang tersimpan juga, ya delta U. Atau agak susah ya, kita belum pernah punya perusahaan. Misalnya kalian dikasih apalah, kalian pribadi lah, misalnya kalian diberi uang misalnya, ya kan? Kemudian uang tersebut ada yang kalian belanjakan, ya. Lalu ada yang tersimpan ya di dalam tabungan ya, di dalam mungkin di celengan kalian lah gitu misalkan. Ada yang tersimpan. Nah itulah perubahan energi dalam. Kalau misalnya kalorinya itu atau pemberian dari luar, saya dikasih kalian ada usaha entah jualan apa gitu kan, dapat uang banyak, kemudian kalian keluarkan sedikit, maka delta U kalian akan apa? Akan positif, ya kan? Perubahan energi positif atau bertambah tabungannya. Tapi jika pendapatan kalian sedikit, misalkan, tapi belanjakan banyak, loh kok bisa gitu? Ya, mungkin ada pinjam ya atau utang gitu kan? Nah pengeluaran besar, jadi delta U bertanda apa? Negatif, berarti tabungan kalian bertanda negatif. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini kita anggap dalam keuangan juga hampir sama. Tapi di sini kalor ya, energi panas. Ya, 1 joule. Oke, lanjut lagi. Waduh, udah mau habis nih waktu kita. Ini ya proses adiabatik ya. Nah, ini langsung ke contoh soal. Saya udah mau habis waktunya soalnya. Sebanyak 1,5 mol, ini N-nya ya. Gas dalam wadah mengalami perubahan isobarik. Nah, isobarik berarti tekanannya konstan. Ini P-nya ya, 2 kali 10⁵ Pascal. Suhu gas ideal ini katakan nih tadi awalnya T1 ya, 300 Kelvin. Udah dalam Kelvin, jadi kita nggak perlu merubah lagi. Nah, sedangkan T2-nya itu dalam 600 Kelvin. Berapa usaha selama proses? Jadi kita lihat di sini ada pemuaiannya, jadi P1 ke V2. Ya. Nah, ini dari mana di sini? V2-nya ini setelah kita cari dulu berarti kan untuk tekanannya. Nah, tekanannya tetap. Berarti kan rumusnya tadi kan sebenarnya ini V1 ini pertemuan yang sebelumnya nih ya. Di bab sebelumnya. Ini P2 V2 per T2. Tadi kan dikatakan tekanan tetap. Kita bisa coretkan. Nah, V1-nya sini dia usahanya. Jadi bisa dengan kerja selama proses. Nah, sehingga W-nya ini adalah min P dikali V2 kurang V1. Oke, usaha selama proses. Jadi kita dapatkan dulu. Sebenarnya kan kita belum tahu berapa V2 V1-nya. Ini kita cari dengan gas ideal PV sama dengan nRT. Ya. P-nya P1-nya tadi kan ini kita ya dulu tekanan 2. Oh, sorry. Ini 2 kali 10⁵ kali P-nya P1. N-nya 1,5 mol, R-nya
8,31. Ada 314 di sini, 315 nih buatnya. Ini kali T. Ya. T-nya tadi 300 yang pertama. Nah, nanti dapat P1-nya ini. Nah, nanti untuk mencari V2-nya dengan cara yang sama. Tapi di sini gunakan nanti P-nya P2. Sama ya, P2 juga 2 kali 10 pangkat 5 dikali V-nya V2. Nanti molnya tetap 1,5 ya. Seperti itu. Ini 8,315 dikali berapa? 600. Nanti kita dapatlah V2-nya. Setelah itu masukkan ke rumus yang ini. Ya, seperti itu cara untuk menyelesaikan. Jadi kita cari dulu berapa volume 1, berapa volume keduanya. Jadi tinggal gunakan aja kalkulator menghitungnya. Ya, dapat V1 tadi udah dapat nih ya, sudah dapat di soal. Oke, kemudian untuk cari V2-nya. Tinggal masukkan ini. Berarti ini 1,5 kali 8,315 kali 600 dibagi 2 kali 10 pangkat 5. Oke. Ini Bapak rasa waktunya terbatas, jadi saya rasa cukup sekian dulu. Nanti coba dilihat di psikologi ya, kalian kerjakan latihan ataupun kuisnya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mesin Carnot ya. Jadi mesin panas, ada yang bilang mesin panas atau mesin Carnot berhubungan dengan efisiensinya. Oke, baiklah sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, saya rasa cukup sekian dulu. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.